Kemudian yang kedua, mohon maaf ini, saya agak sedikit berbicara agak sedikit sensitif ya, Kang. Iya. Tapi mau tidak mau saya harus ungkap ini. Silakan. Mau tidak mau saya harus ungkap ini. Ya, bahwa ada foto perempuan yang mohon maaf banget, hanya memakai celana dalam. Dan itu posisi foto diambil pada saat perempuan itu ada di rumah sakit. Nah, keterangan Ibu Titin itu lagi diobati, lagi dicek gitu ya. Nah, saya sempat bertanya, mohon maaf, Bu, ini foto laki-laki apa perempuan kan itu? Nah, Ibu Titin menyampaikan, Pak, itu foto perempuan. Itulah foto Vina. Terus saya bilang, loh, kenapa? Mohon maaf. Kok beda di selangkangannya kan itu? Mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, ini saya bilang, saya terpaksa harus menyampaikan ini, Kang. Biar jelas. Itu seorang perempuan yang lagi memakai pembalut. Kata Ibu Titin. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Titin bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Widi. Bahwa sorenya itu Vina meminjam uang 50 untuk membeli mie dan pembalut. Ya. Di satu sisi Widi menyampaikan bahwa Vina meminjam uang 50 untuk beli salah satu diantaranya pembalut. Kemudian di sisi lain Ibu Titin menjelaskan ke saya bahwa itu adalah seorang perempuan, foto perempuan, ya, memakai celana dalam saja, dan ada pembalutnya. Kan beda lah ya, beda gitu ya. Nah, kemudian saya sambungkan dengan peristiwa bahwa Widi mencoba menghubungi Vina, tetapi tidak pernah terkoneksi kan itu ya. Nah, beberapa belas menit, kemudian beberapa puluh menit ke depan ada kabar bahwa Vina kecelakaan. Akhirnya saya sempat berpikir bahwa kalau begini kejadiannya, ini benar kecelakaan. Kan itu, Kang. Ya, karena mohon maaf, Kang, mohon maaf banget, di dalam foto yang disampaikan ke saya, itu celananya masih terpakai rapi. Gimana? Masih terpakai rapi. Celana dalamnya itu masih terpakai rapi. Oke. Nah, logikanya, punten, logikanya, kalau memang perempuan itu atau Vina ini adalah korban ruda paksa, ya paling tidak celana dalamnya, paling tidak, ini mohon maaf, melorot, tidak di tempatnya, atau mungkin bahkan tidak sama sekali memakai celana dalam. Kan begitu, ini rapi, tidak ada, seolah-olah tidak ada yang merubah tempat lokasi celana itulah gitu ya. Nah, ini saya sehingga berpikir, oh, memang benar ini kecelakaan kan itu. Nah, tetapi walau bagaimanapun juga, cerita ini saya tetap berkeyakinan bahwa yang tahu peristiwa ini, yang harus mengungkap peristiwa ini adalah Rudiana. Nah, kenapa demikian? Katakanlah ini adalah kecelakaan. Nah, tetapi kok bisa-bisanya Rudiana membuat alur cerita seolah-olah ini adalah peristiwa pembunuhan. Kan itu. Ya, dengan peran masing-masing orang tuh sangat jelas. Ya, perannya Hadi seperti ini, perannya Eko lah gitu seperti ini ya. Jaya seperti ini, Sudirman seperti ini. Bahkan lebih sadisnya lagi peran Peggy Setiawan seperti ini kan begitu ya. Nah, itu. Nah, saya akhirnya tetap berpegang kepada pemikiran saya, yang tahu semua ini adalah Rudiana. Kenapa? Karena dari awal Rudiana membuat alur peristiwa pidana yang meyakinkan ke publik bahwa ini harus begini. Nah, padahal peristiwa yang sebenarnya tidak seperti itu. Kalau saya menelaah apa yang disampaikan Ibu Titin, menelaah apa yang disampaikan oleh Mega dan Widi, kemudian melihat dan mempelajari foto yang disampaikan oleh Ibu Titin kepada saya. Kalau saya lihat korban, ya, itu tidak ada semacam ceceran sperma, ceceran darah yang ada di sekitaran katakanlah celana korban, gitu ya. Atau mungkin di paha itulah. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara visum dan kita tinjau ke belakang lagi,
tentang bukti visum yang dibuat oleh dokter pada itu, dokter Ihda siapa lagi, saya lupa lagi itu, karena saya nggak bawa berkas ya, itu tidak ditemukan adanya ceceran sperma. Tetapi yang ditemukan oleh dokter Ihda adalah pendarahan ya yang keluar dari saya sebut, mohon maaf ya, pendarahan dari vagina Vina yang darahnya segar keluar tanpa disertai jaringan gumpalan gitu. Artinya kalau kita lagi cocokkan dengan yang disampaikan oleh Widi bahwa Vina minjam uang untuk membeli pembalut, berarti kondisi Vina almarhum saat itu memang dalam keadaan head. Ya. Nah, orang dalam keadaan head begitu debat, ada benturan yang sangat keras, mau tidak mau itu darah akan mengalir gitu dengan deras. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saya, kalau akang-akang ingat, dulu saya pernah menyampaikan di Brapos dan di beberapa media lain, kalau ingin perkara ini terang benderang, jelas dan cepat selesai, saya bilang kembali ke muara permasalahan. Nah, apa muara permasalahannya? Yaitu alur cerita yang dibuat oleh Rudiana. Berarti kembali ke Rudiana. Karena yang tahu banget peristiwa ini adalah Rudiana. Ya. ABCD-nya itu Rudiana yang lebih tahu. Nah, sehingga kalau kita berbicara PK, kan berarti kan kita harus mencari novum atau bukti baru. Kan? Nah, menurut saya untuk mencari bukti baru atau novum luar biasa sulit, karena ini cerita sudah dibuat tersistematis sedemikian rupa.